Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah. Allah berkenan memberi kita kesempatan untuk masih hidup pada hari ini. Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini setelah tadi malam kita mati. Itu sebabnya waktu tadi malam kita mau tidur, kita berdoa kepada Allah, Bismika Allahumma ahya wa amutu. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mau mati sekarang. Karena tadi malam itu sebenarnya kita mati. Padahal kalau terhubung dengan tidur, harusnya doa tidur adalah Bismika Allahumma ahya wa anamu sebenarnya. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mau tidur. Tapi kita tidak pernah diajarin doa itu oleh Rasul. Rasulullah SAW mengajari doa untuk kita waktu mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa amutu. Atau wa amut, kita sering berhenti. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan sekarang mau mati. Dan tadi malam kita mati semuanya. Dan pagi-pagi ketika terbangun, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'da ma amatana, setelah kami tadi malam mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan semuanya kembali. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Dihidupkan oleh Allah, diberi oleh Allah hidayah, sehingga kita sampai ke rumahnya menunaikan solat subuh secara berjamaah. Pilihan terbaik yang kita ambil untuk memulai hari ini dengan solat subuh dengan cara dan metode yang sempurna. Bagaimana solat subuh dan metode dan solatnya yang sempurna? Solat kita lakukan di masjid di mana azan berkumandang dan dilakukan tepat pada waktunya dan secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah semoga segera kita bisa merapatkan shaf kembali, sehingga itu akan menjadi lebih sempurna lagi solat subuh kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh memulai segala sesuatu dengan solat sebenarnya. Di dalam salah satu ayat surah Al-Jumu'ah, Allah menyebutkan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allah menyuruh kepada kita setelah selesai salat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, maka silakan kata Allah, bertebaranlah di muka bumi. Kata-kata fantashiru ini menunjukkan bahwa kita akan pergi ke tempat-tempat yang berbeda, melakukan pekerjaan yang berbeda, aktivitas berbeda, semuanya bisa jadi sangat berbeda. Tetapi kita diikat oleh tali yang sama. Talinya adalah fa'idha qudiyatis shalah. Shalah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita sering mendengar istilah silaturahim. Silah di situ. Sementara yang sekarang kita lakukan adalah shalah. Silah itu artinya tali. Jadi silaturahim itu sebenarnya tali di dalam rahim. Bahasa asli dari silaturahim itu artinya adalah tali pusar yang menghubungkan antara seorang ibu dengan calon bayinya. Seorang ibu dengan bayinya. Itu sebabnya kalau seorang ibu melahirkan, itu biasanya ada tali yang panjang yang menghubungkan antara ibu dengan sang bayi. Dan tali ini biasanya dipotong kemudian. Ini yang kita sebut dengan tali pusar. Tali di mana yang menghubungkan anak dengan ibunya, dan si ibu akan memberikan segala yang dia punya untuk anaknya melalui tali ini, melalui tali pusar ini.
Itu sebabnya lama-kelamaan silaturahim itu berkembang menjadi tali kasih sayang. Kenapa? Karena memang itu bukti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, sehingga mau mengorbankan apa saja yang dia miliki demi anaknya yang ada di dalam kandungan. Itu sebabnya kalau ada orang yang melahirkan tiap tahun, ada itu ibu-ibu yang tiap tahun dia melahirkan satu anak, tiap tahun melahirkan satu anak. Kalau gizinya kurang cukup, salah satu yang akan terjadi pada si ibu ini adalah giginya rontok. Kenapa giginya rontok? Karena ada zat di dalam tubuh kita yang disebut kalsium. Kalsium itu dibutuhkan oleh si anak untuk pembentukan tulang. Ibu juga membutuhkannya untuk menjaga agar giginya tidak retak, tidak rontok, tidak rusak dan seterusnya. Kalsium penting sekali. Salah satu logam yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Kalau si ibu kurang susu, kurang pasokan makanan yang berkonten kalsium ini, maka si anak tetap ngambil karena si anak butuh untuk pertumbuhan tulang, sementara si ibu tak punya lain selain apa yang dia sediakan untuk giginya sendiri. Itu sebabnya banyak sekali orang-orang perempuan yang kalau melahirkan terlalu sering giginya hilang, kalsiumnya diambil oleh si anak. Begitulah tali kasih sayang antara seorang ibu dengan anak. Bahkan yang dia butuhkan pun diberikan kepada anaknya meskipun giginya harus hilang, karena kasih sayang kepada anaknya dan dikirim melalui tali yang terikat tadi. Dan tali itu disebut dengan silah. Tali artinya yang menghubungkan anak dengan ibunya. Yang menghubungkan kita dengan Allah disebut dengan salah. Tali juga. Tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Jadi ketika Allah mengatakan kepada kita, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, itu seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, kalau kalian sudah mengikat diri dengan kuat dengan Allah, maka silakan jalan, silakan sekolah, silakan pergi berbelanja, silakan ke sawah, silakan bekerja, silakan berdagang, silakan kemana-mana kalau ikatannya sudah kuat dengan Allah. Dan kata-kata fa di sini itu menunjukkan arti kemudian, yang menunjukkan pekerjaan sebelumnya sudah selesai. Ya, ada beberapa kata yang dalam Al-Quran sering dipakai untuk menggandingkan peristiwa dengan peristiwa. Ada kadang-kadang dipakai kata thumma, ada kadang-kadang dipakai kata fa, ada kadang-kadang dipakai kata wa. Wa itu artinya bergandengan, bisa terjadi berbarengan. Di dalam ayat ini pun ada nanti wa-nya. Wa itu artinya dan di sini terjadinya berbarengan. Ya. Tapi kalau thumma itu terjadi kemudian, tapi setelah proses, bisa jadi setelah jeda 2 tahun, 3 tahun baru terjadi, itu thumma. Tapi kalau fa itu terjadi langsung setelah satu kejadian selesai, langsung dia kejadian. Itu fa. Maka ketika Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah, setelah selesai mengikat diri dengan solat dengan Allah, pakai fa lagi, fantashiru fil ard, maka silakan pergi untuk menunaikan apa yang kalian butuhkan. Jadi kita tidak boleh berleha-leha. Setelah selesai mengikat diri dengan Allah, langsung Allah menyuruh kita untuk mencari wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah yang diberikan kepada kalian. Tapi kemudian Allah menggunakan kata wadhkurullaha katsira. Ini menunjukkan bahwa bukan setelah selesai mencari karunia Allah baru ingat Allah, tapi pada saat kita cari karunia Allah, pada saat itu terus menerus wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, supaya kalian sukses, supaya kalian menang, supaya kalian dapat apa yang kalian cari dan kalian inginkan. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu janji yang diungkapkan oleh muadzin setiap hari ketika memanggil kita untuk sholat adalah itu. Jadi muadzin pertama menanyakan kepada kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalian ngaku enggak Allah Maha Besar, Allah Maha Besar? Diajarkan oleh Rasul apa yang harus kita ucap. Kita pun mengatakan waktu itu, ya, aku akui
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita belum datang itu. Kita masih di bilik-bilik sendiri, di kafe, di tempat kerja, belum datang. Tapi begitu mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung, ya, aku akui, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazin kemudian menambahkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Apakah betul tiada yang lebih besar daripada Allah? Tiada yang pantas disembah selain Allah? Kita pun mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Aku termasuk yang bersaksi Allah satu-satunya yang pantas disembah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dengan Muhammad? Apakah kalian mengakui juga Muhammad itu adalah yang diutus oleh Allah? Kita waktu itu ngaku, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengakui Muhammad itu utusan Allah. Baru kemudian setelah kita membuat pengakuan-pengakuan penting tadi, baru muazzinnya berkata, hayya 'alas shalah. Kalau begitu kalian ke sini semuanya. Salat kita di sini sebagai bukti bahwa kalian mengakui Tuhannya cuman itu, Muhammad adalah rasulnya, dan tidak ada yang lebih besar dari Tuhan yang kita sebut tadi. Maka waktu itu kita tidak lagi mengatakan hayya 'alas shalah. Diajarin oleh Nabi SAW, ketika hayya 'alas shalah dibaca oleh muazzin, maka tak ada di antara kita yang menjawab juga hayya 'alas shalah. Tidak ada. Jawaban yang benar adalah la haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Waktu itu kita juga mengaku kepada Allah. Waktu disuruh, kesini kalian untuk sholat, maka waktu itu kita sebut, aku tak mampu untuk datang, tak sanggup aku berjalan, tak punya kekuatan. Itu cuman kalau sampai la haula wala quwwata. Tapi kan ada illanya, illa billahil aliyil azim. Kecuali Allah beri kekuatan itu, Allah kasih hidayah itu, Allah arahkan aku menuju ke masjidnya. Makanya kita hari ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberi kekuatan, diberi keinginan, diberi kesempatan. Makanya kita sampai di sini. Oh, yang lain banyak masih di jalan tuh. Yang lain masih banyak di kamar. Yang lain masih banyak di rumahnya masing-masing. Kenapa mereka tidak datang? Bisa jadi nggak ada kekuatan. Yang sakit masih banyak itu tertidur di ruang-ruang. Kenapa mereka tidak datang? La haula wala quwwata. Aku tak punya kekuatan untuk datang, ya Allah. Kecuali diberikan oleh Allah. Atau ada juga yang sehat tapi nggak datang barangkali, mungkin salah ucap, ya, lupa dia bagian akhir dari ayat, dari kata-kata ini yang diajarkan Rasulullah. Mungkin dia cuma mengucap la haula wala quwata, nggak sanggup aku datang, nggak ada kekuatan. Disebut lagi oleh muazzin, hayya 'alas shalah. Yang kedua dia sebut lagi la haula wala quwata, kan aku udah bilang nggak sanggup pergi, ya. Itu orang yang gak datang tapi sehat. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di kalimat berikutnya? Muazzin kemudian memberi janji kepada kita, hayya 'alal falah. Datanglah ke sini. Karena dijanjikan oleh Allah, siapa yang datang maka dia akan diberi kesuksesan, diberi kemenangan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran itu sering sekali ketika Allah bicara tentang salat, maka Allah cerita tentang muflihun ujungnya, termasuk ayat di Al-Jumu'ah yang kita bacakan tadi. Jadi ketika Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah, panjang, kemudian fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Salat tuflihun. Salat identik sekali dengan sukses. Kenapa salat identik dengan sukses? Karena manusia ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya apa yang kita ucapkan ketika kita jawab azan itu di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu adalah pengakuan kita bahwa sebenarnya kita tak mampu apa-apa. Kita tak mampu bekerja, kita tak ngerti kalau sekolah, diajarkan oleh guru nggak masuk ke kepala kita, ya. Kita cari makanan nggak dapat juga. Semua tidak akan terjadi kecuali Allah mengizinkan untuk kita dapatkan itu hari ini. Makanya Nabi SAW ketika berhasil menaklukkan Mekah, Fathul Makkah, ya, tahun 8 Hijriah kalau tidak salah, Fathul Makkah, itu setelah Nabi selesai menaklukkan Makkah, berhasil menguasai Ka'bah, menghancurkan berhala di sekeliling dan di dalam Ka'bah, apa yang terjadi?
Turun ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah, maka kalian pun akan al-fath. Lagi-lagi. Ya, maka kemenangan kalian akan datang. Bagian dari muflihun adalah al-fath. Bagian dari muflihun, bagian dari kesuksesan adalah kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah, maka kalian akan menang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kalian akan lihat nanti berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Allah ini. Tapi apa yang penting di sini? Itu bukan karena kerjaan kalian. Nah, Allah ingin menunjukkan pada kita, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena hebatnya perang dan sebagainya yang kita bawa dengan pedang dan seterusnya. Tak ada. Semuanya adalah idza jaa nasrullah wal fath. Kalau Allah sudah memberi pertolongan, maka menang kalian. Dan ini adalah tauhid. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah akidah. Dan ini penting sekali dipunyai oleh orang-orang yang sedang sakit atau yang menjaga orang sakit. Karena ada istilah-istilah orang sakit kadang-kadang ilung menyokon bak dokternya lonjak hampuli. Tanpa sengaja ungkapan dia syirik. Bukan dokter yang menyembuhkan. Atau ada lagi yang mengatakan lu menyokon obatnya hampuli. Kalau bukan obat itu yang aku dapat, aku enggak sembuh. Bukan obat itu yang memberi sembuh. Ya. Fa idza maridtu wa huwa yasfi. Kalau aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Maka dokter, obat, usaha dan sebagainya itu adalah ikhtiar kita, menunjukkan kepada Allah, aku sudah berusaha ya Allah. Begitu juga dengan corona. Kalau seandainya kita tidak terkena corona, bukan karena kita sholat jarang-jarang, bukan karena kita pakai masker. Bukan masker ini yang melindungi kita dari corona, tapi Allah lah yang melindungi kita dari corona. Tapi apa yang kita lakukan itu bentuknya adalah ikhtiar. Untuk menunjukkan kepada Allah, ya Allah aku ikhtiar supaya enggak kena corona. Begini ikhtiarku ya Allah. Kemudian biarkan Allah yang menentukan. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan usaha kita setiap hari. Pergi kemana untuk mencari rezeki, mencari ilmu, berkegiatan setiap harinya, kita dipastikan akan gagal kalau kita sendirian. Dipastikan gagal kita kalau kita sendirian. Itu sebabnya kita perlu mengikat diri dengan Allah sekuat-kuatnya kemanapun kita mau jalan. Karena itulah jaminan keberhasilan. Ikat dulu dengan Allah sekuat-kuatnya, maka pergi kemana saja. Persis seperti kita naikkan layang-layang. Ada tali antara kita dengan layang-layang. Maka layang-layangnya tidak akan terbang kemana-mana, tidak akan turun, tidak akan jatuh dari tempatnya kalau talinya masih benar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya bahagia, berhasil, sukses itu tak bisa diukur dengan harta, sehat atau apa saja yang terlihat di dunia. Ada orang menyangka kalau sehat bahagia, enggak juga. Banyak yang sehat fisiknya bunuh diri dia. Kenapa? Ada lain yang ternyata membuat dia tak bahagia. Baru kejadian kemarin itu di Sigli. Orang kita, orang Aceh juga, mengakhiri hidupnya karena tak sanggup membayar hutang pada rentenir. Ya, hutang pada rentenir. Ini rentenir lagi gila-gilaan ini di Aceh sekarang. Luar biasa banyaknya. Kalau dulu orang Medan banyak yang datang ke Aceh menjadi rentenir. Sekarang orang Aceh sendiri jadi rentenir. Naudzubillah min dzalik. Ya, kami sedang berusaha habis-habisan untuk memberantas ini. Ya, tapi pelan-pelan. Karena ini kayaknya ada dukungan besar dari beberapa orang rentenir. Tapi kita nggak bahas itu hari ini. Yang ingin saya bahas adalah yang bunuh diri di Sigli kemarin itu sehat, kuat orangnya. Tapi ada lain yang membuat dia tidak bahagia. Lalu pertanyaan, apakah cuma terjerat hutang yang akan membuat kita tidak bahagia? Tidak juga. Orang-orang kaya banyak sekali yang bunuh diri. Ada artis dulu di Amerika, dia berada di puncak ketenaran. Albumnya terjual luar biasa. Dia mendapatkan platinum berkali-kali atas penjualan albumnya yang luar biasa. Dia berada di puncak ketenaran, bukan saja Amerika yang mengenal dia, seluruh dunia mengenal dia. Dia bisa membeli apa saja yang dia suka.
tapi kemudian dia ditemukan bunuh diri di dalam kamarnya. Dan itu bukan yang pertama. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kebahagiaan muflihun tadi ternyata tak terhubung dengan ketenaran, tak terhubung dengan kesehatan, tak terhubung dengan harta, tak terhubung dengan jabatan, tak terhubung dengan apa saja yang ada di dunia, tapi dia terhubung dengan faidza qudiyatis shalah. Kalau kita mengikat diri kuat dengan Allah, itulah jaminannya. Karena itu yang kaya kalau sholat sukses dia, yang sakit tetap sholat sukses dia. Dan semua itu dikasih contoh oleh Allah. Yang kaya sholat ada Sulaiman, raja sholat Sulaiman juga. Yang ganteng sholat Yusuf, ya, apalagi yang sakit sholat Ayub, apalagi semua ada contohnya. Tapi apa yang membuat mereka sama? Benang merah yang terhubung antara satu orang dengan orang lainnya ini sholat. Karena itulah jaminan yang membuat kita terhubung kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tsunami datang ke Aceh dulu, itu pasca tsunami itu orang-orang barat yang datang ke sini itu satu hal yang terheran-heran mereka. Dan itu diakui oleh beberapa teman saya. Kami pernah diberangkatkan ke Jepang untuk mengikuti pelatihan kebencanaan di Jepang. Ya, instrukturnya orang-orang Jepang. Jadi mereka ceritalah tentang bagaimana untuk mengelola bencana dan seterusnya. Tapi diakui atau tidak, mereka mengakui satu hal yang mereka tidak punya, tapi itu dipunyai oleh orang-orang seperti di Indonesia. Kata mereka begini, ada satu hal yang saya heran katanya. Di Aceh setelah tsunami datang, orang-orang masih kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kehilangan keluarganya dan sebagainya. Badannya luka-luka, hidupnya sekedar antara mati dan hidup. Ya. Tapi dia tetap tegar dan hidupnya sepertinya selalu punya harapan. Bahkan kata dia, ada di tenda-tenda itu ibu-ibu, ini kata orang Jepang nih, ada di tenda ibu-ibu itu anak suaminya hilang semua, hartanya apalagi. Tapi ibu-ibu ini menjadi orang yang paling banyak menghibur korban lainnya, membuat cerita-cerita lucu, menghibur orang-orang lainnya. Padahal di antara orang lain dia yang paling menderita. Maka orang Jepang tuh nanya, apa yang kalian punya sebenarnya? Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beda kita. Kita punya sesuatu yang terikat langsung dengan yang punya cerita, yang punya tsunami, yang punya harta, yang punya anak kita, yang punya segala-segalanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka itu setiap saat Allah mengambil itu semuanya, apa kata kita? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua dari Allah. Anakku punya Allah, hartaku punya Allah. Jangankan harta, anak, kekayaan, aku sendiri inna lillah, aku sendiri dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan kembali juga kepadanya. Dan itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata itu membuat tenang setenang-tenangnya. Tenang setenang-tenangnya. Dalam Al-Quran itu disebut dengan kata-kata la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan pernah merasa ketakutan, tidak akan pernah merasa sedih dengan apapun yang menimpa dia. Tsunami, musibah, kematian tak akan membuat dia hilang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat iman itu ada di dalam dadanya, itu akan membuat dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa sedih, apapun. Tsunami datang, hilang semua harta, hilang semua keluarga. Apakah itu cukup untuk membuat kita sedih? Tak akan. Kita masih punya Allah. Dan Allah bisa memberi kita lebih banyak lagi orang yang kita butuhkan dibandingkan daripada sebelumnya. Makanya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat peta dunia, di dunia itu ada beberapa negara yang tercatat sebagai negara yang paling banyak orang bunuh dirinya. Yang pertama itu, di posisi pertama orang yang paling banyak bunuh diri di dunia itu adalah Lituania. Lituania itu negara miskin. Negara miskin walaupun dia berada di daerah kaya di Eropa, tapi dia negara agak miskin. Karena pecahan negara-negara besar.
Karena miskin itulah dianggap sebagai pemicu mereka bunuh diri. Miskin, bunuh diri, oke. Miskin, bunuh diri kita anggap sesuai. Persis seperti yang kita sebut tadi, terlilit utang, hana peng, hana makanan, bunuh diri, oke lah, kita sebut oke. Negara kedua, Rusia. Rusia juga negara yang sekarang ini sudah termiskinkan. Setelah Uni Soviet hancur, Rusia menjadi bukan negara yang kaya lagi. Kalau dulu adidaya itu satu Amerika, satu Uni Soviet, itu perang tuh mereka dua, adu-adu hebat, ya. Tapi sekarang Uni Soviet hancur, dia menjadi negara miskin. Rusia, lagi-lagi karena miskin. Yang ketiga, Guyana itu negara di Amerika Selatan, itu juga karena miskin. 1, 2, 3 adalah negara miskin. Oke, kita paham, miskin sehingga nggak sanggup mengakhiri hidupnya. Tapi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negara keempat adalah Jepang. Jepang adalah negara kaya. Orangnya disiplin, bersih luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah nonton TV di Jepang atau nonton TV tentang Jepang atau minimal atau mungkin pernah Jepang, itu di Jepang itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu toiletnya saja sebersih lantai masjid kita. Toiletnya sebersih lantai masjid kita. Saya pernah bawa mahasiswa ke Jepang, itu seminggu sebelum pergi ke sana, itu profesor di sana itu ngirim email khusus kepada saya tentang toilet. Khusus, dia kirim surat khusus kepada saya bicara tentang ini Prof. Nah, dia selalu panggil orang Prof, ya. Ini Prof, mungkin Anda sudah tahu bahwa Jepang itu bersih, tapi tolong kasih tahu kepada mahasiswa yang akan Anda bawa bahwa toilet kami bersih, tidak ada setetes air pun di atas lantainya. Setiap saat ada setetes air jatuh ke lantai, segera dilap dengan tisu, buang tisunya ke dalam tong sampah. Itu harus dijaga dengan benar. Sedisiplin itu mereka hidup, sebersih itu mereka hidup, dan hampir tidak ada orang miskin di Jepang. Tapi Jepang menjadi negara keempat yang paling banyak bunuh dirinya. Kok bisa? Negara kelima juga negara kaya, Korea Selatan. Yang hari ini merajai dunia bukan saja dengan teknologinya, tapi juga dengan K-popnya, dengan budaya lagu-lagunya. Drakor kata anak-anak muda sekarang, drama Korea. Anak-anak muda sekarang tergila-gila dengan Korea, ya. Sehingga wajah ganteng pun bukan lagi yang ada jenggotnya, yang ada brewoknya, tapi wajah ganteng pun udah kayak perempuan sekarang. Kenapa? Itu wajah Korea, ya. Terpengaruh oleh budaya Korea. Hebat mereka, hebat sekali Korea Selatan. Tapi negara kelima yang paling banyak bunuh diri. Kenapa sidang jamaah yang dirahmati Allah? Lagi-lagi kita kembali yang pertama. Orang tidak akan terasa suksesnya kalau tidak terikat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sakit, mau dia sehat, apapun, siapapun, pada kondisi apapun kita, jaminan sukses, jaminan bahagia adalah fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Setelah selesai mengerjakan sholat, maka boleh silakan bertebaran di muka bumi. Itu sebabnya betapa nikmatnya kita yang dipilih oleh Allah untuk berhasil melaksanakan sholat di awal hari ini, sehingga sepanjang hari ini sebenarnya kita mulai dengan sholat kita hari ini. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian tahu apa yang terkandung dalam sholat jamaah, terutama subuh, maka kalian akan datang, bahkan merangkak kita datang. Tapi banyak yang enggak tahu, itu sebabnya tidak banyak yang datang. Demikian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah untuk selalu istiqomah dengan solat kita ala waqtiha, kata Nabi SAW, tepat pada waktunya, ya, di mana azan berkumandang, disitulah kita laksanakan solat, dan itu insya Allah akan menjamin kesuksesan kita di seharian penuh berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.